Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Lilian Aturamadya, Prodi TMP 2B, NIT 223031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang istilah-istilah pada sistem kendali. Yang pertama yaitu masukan. Masukan atau input adalah rangsangan dari luar yang diterapkan ke sebuah sistem kendali untuk memperoleh tanggapan tertentu dari sistem pengaturan. Masukan juga sering disebut respon keluaran yang diharapkan. Yang kedua, keluaran. Keluaran atau output adalah tanggapan sebenarnya yang didapatkan dari suatu sistem kendali. Yang ketiga, plan. Seperangkat peralatan atau objek fisik di mana variabel prosesnya akan dikendalikan, misalnya pabrik, reaktor nuklir, mobil, sepeda motor, pesawat terbang, pesawat tempur, kapal laut, kapal selam, mesin cuci, mesin pendingin, yaitu sistem AC, kulkas, freezer, penukar kalor, heat exchanger, bejana tekan, pressure vessel, robot, dan sebagainya. Istilah yang keempat yaitu proses. Berlangsungnya operasi pengendalian suatu variabel proses. Misalnya proses kimiawi, fisika, biologi, ekonomi, dan sebagainya. Yang kelima, sistem. Kombinasi atau kumpulan dari berbagai komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keenam, sistem. Bentuk kotak persegi panjang yang digunakan untuk mempresentasikan model matematika dari sistem fisik. Yang ketujuh, fungsi alih atau transfer function. Perbandingan antara keluaran, output terhadap masukan atau input. Suatu sistem pengendalian. Suatu misal fungsi alih sistem pengendalian loop terbuka pada gambar 2.3 dapat dicari dengan membandingkan antara output terhadap input. Demikian pula fungsi alih pada gambar 2.3. Yang kedelapan, sistem pengendalian umpan maju. Sistem kendali ini disebut juga sistem pengendalian loop terbuka. Pada sistem ini, keluaran tidak ikut andil dalam aksi pengendalian. Di sini, kinerja controller tidak bisa dipengaruhi oleh input preferensi. Yang kesembilan, sistem pengendalian umpan balik. Istilah ini sering disebut juga sistem pengendalian loop tertutup. Pengendalian jenis ini adalah suatu sistem pengaturan di mana sistem keluaran pengendalian ikut andil dalam aksi kendali. Sistem pengendalian manual. Sistem pengendalian di mana faktor manusia sangat dominan dalam aksi pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut. Peran manusia sangat dominan dalam menjalankan perintah, sehingga hasil pengendalian akan dipengaruhi pelakunya. Pada sistem kendali manual ini juga termasuk dalam kategori sistem kendali jerat tertutup. Tangan berfungsi untuk mengatur permukaan fluida dalam tangki. Permukaan fluida dalam tangki bertindak sebagai masukan, sedangkan penglihatan bertindak sebagai sensor. Operator berperan membandingkan tinggi sesungguhnya saat itu dengan tinggi permukaan fluida yang dikehendaki. Kemudian, bertindak untuk membuka atau menutup katup sebagai aktuator guna mempertahankan keadaan permukaan yang diinginkan. Sistem pengendalian otomatis. Sistem pengendalian di mana faktor manusia tidak dominan. Dalam aksi pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut, peran manusia digantikan oleh sistem controller yang telah diprogram secara otomatis sesuai fungsinya, sehingga bisa memerankan seperti yang dilakukan manusia. Di dunia industri modern, banyak sekali sistem kendali yang memanfaatkan kontrol otomatis, apalagi untuk industri yang bergerak pada bidang yang prosesnya membahayakan keselamatan jiwa manusia.
Variabel terkendali, besaran atau variabel yang dikendalikan. Biasanya besaran ini dalam diagram kotak disebut proses variabel. Level fluida pada bejana pada gambar 2.4 merupakan variabel terkendali dari proses pengendalian. Manipulated variable, masukan dari suatu proses yang dapat diubah-ubah atau dimanipulasi agar proses variabel besarnya sesuai dengan set point, sinyal yang diumpankan pada suatu sistem kendali yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan keluaran sistem kontrol. Masukan proses pada gambar 2.4 adalah laju aliran fluida yang keluar dari bejana. Sedangkan masukan proses dari gambar 2.5 adalah laju aliran fluida yang masuk menuju bejana. Lalu aliran diatur dengan mengendalikan bukaan katup. Servo mekanisme, sistem pengendalian di mana keluarannya berupa besaran-besaran mekanik, seperti percepatan, kecepatan, posisi, torsi, putaran, dan sebagainya. Besaran-besaran inilah yang sebaiknya dimengerti dan dipahami bagi engineer, sehingga mengetahui bagaimana sistem kendali akan diaplikasikan. Yang ke-15, sistem pengendalian digital. Dalam sistem pengendalian otomatis, terdapat komponen-komponen utama seperti elemen proses, elemen pengukuran, sensing element, dan transmitter, elemen controller, control unit, dan final control element. Yang ke-16, gangguan. Suatu sinyal yang mempunyai kecenderungan untuk memberikan efek yang melawan terhadap keluaran sistem pengendalian, variabel terkendali. Besaran ini juga lazim disebut load. Sensing element, bagian paling ujung suatu sistem pengukuran, measuring system, atau sering disebut sensor. Sensor bertugas mendeteksi getaran atau fenomena lingkungan yang diperlukan sistem controller. Sistem dapat dibuat dari sistem yang paling sederhana, seperti sensor on-off, menggunakan limit switch, sistem analog, sistem bus paralel, sistem bus serial, serta sistem mata kamera. Contoh sensor lainnya yaitu thermocouple untuk pengukur temperatur, accelerometer untuk pengukur getaran, pressure gauge untuk pengukur tekanan. Yang 18, transmitter, yaitu alat yang berfungsi untuk membaca sinyal sensing elemen dan mengubahnya supaya dimengerti oleh controller. Aktuator, piranti elektromekanik yang berfungsi untuk menghasilkan daya gerakan. Perangkat bisa dibuat dari sistem motor listrik, motor DC servo, motor DC stepper, ultrasonic motor, linear motor, torque motor, solenoid, sistem pneumatik, dan hidrolik. Untuk meningkatkan tenaga mekanik, aktuator atau torsi gerakan, maka bisa dipasang sistem gearbox atau sprocket chain. Yang ke-20, transducer. Piranti yang berfungsi untuk mengubah satu bentuk energi menjadi energi bentuk lainnya atau unit pengalih sinyal. Suatu contoh mengubah sinyal gerakan mekanis menjadi energi listrik yang terjadi pada peristiwa pengukuran getaran. Terkadang antara transmitter dan transducer dirancukan. Keduanya memang mempunyai fungsi serupa. Transducer lebih bersifat umum, namun transmitter pemakaiannya pada sistem pengukuran. Measurement variable, sinyal yang keluar dari transmitter. Ini merupakan terminal sinyal pengukuran. Yang kedua, setting point, besar variabel proses yang dikehendaki. Suatu controller akan selalu berusaha menyamakan variabel terkendali terhadap set point. Error, selisih antara set point dikurangi variabel terkendali. Nilainya bisa positif atau negatif, bergantung nilai set point dan variabel terkendali. Makin kecil error terhitung, maka makin kecil pula sinyal kendali controller terhadap plan hingga akhirnya mencapai kondisi tenang. Yang ke-24, alat pengendali, controller. Alat pengendali sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam mengendalikan suatu proses. Controller merupakan elemen yang mengerjakan 3 dari 4 tahap pengaturan.
A. Membandingkan set point dengan measurement variable. Menghitung berapa banyak koreksi yang harus dilakukan. Dan mengeluarkan sinyal koreksi sesuai dengan perhitungannya. Control unit. Bagian unit controller yang menghitung besarnya koreksi yang diperlukan. Yang ke-26, final controller element. Bagian yang berfungsi untuk mengubah measurement variable dengan memanipulasi besarnya manipulated variable atas dasar perintah controller. Sistem pengendalian kontinu. Sistem pengendalian yang berjalan secara kontinu. Pada setiap saat, respon sistem selalu ada. Pada gambar 2.7, sinyal yang masuk ke kontrol, sinyal yang keluar dari kontrol adalah sinyal kontinu. Sistem pengendalian discrete. Sistem pengendalian yang berjalan secara diskret. Proses pengendalian tidak berjalan setiap saat, hanya pada waktu tertentu saja. Respon rangsangan, yaitu setiap isyarat masukan yang dimajukan dari luar yang mempengaruhi keluaran terkendali. Yang terakhir, sistem regulasi otomatis. Sistem pengendalian di mana output sistem dijaga agar sesuai dengan nilai input referensi yang telah ditentukan terlebih dahulu, atau paling tidak mempunyai selang yang kecil dengan input referensinya. Mungkin cukup sekian istilah-istilah dalam sistem kendali. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.